Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasui roh. Ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkannya dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat?" Ia membawanya ke tempat minum. Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatan itu, karena dia keturunan Abraham?
Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sebagai manusia, di mana kita hidup, pasti kita ada aturan. Aturan dibuat atau ada adat istiadat. Aturan atau adat istiadat dibuat oleh manusia supaya di antara kita supaya bisa saling menghargai dan bisa saling meningkatkan kasih. Kita bisa saling memperhatikan supaya kita tidak saling mengganggu, bahkan tidak saling merugikan. Demikian juga aturan hari Sabat supaya mereka juga supaya tahu setiap hari Sabat untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, untuk berbuat baik kepada sesama. Namun berarti di sini bukan dilakukan atau hukum atau aturan dilakukan supaya orang lain merasa tertekan. Maka di dalam aturan juga ada kekecualian orang yang tidak mampu atau orang yang seringkali di dalam kehidupannya dia tidak bisa menjalaninya, maka dia perlu ada kelonggaran, ada fleksibilitas. Maka disinilah gambaran yang diwujudkan Yesus manusia adalah dengan adanya orang yang sakit, karena yang sakit butuh pertolongan, maka dia harus tolong biarpun di dalam hari Sabat, biarpun itu melanggar. Karena pertama-tama hari Sabat atau hukum Taurat adalah digunakan untuk manusia, supaya manusia mendapatkan keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berbenturan dengan aturan. Aturan bukan lagi digunakan untuk supaya memanusiakan orang, tapi kita seringkali terjepit, akhirnya kita menjadi korban. Semoga hari ini kita dapat merenungkan dengan baik malah segala aturan yang ada di sini untuk bisa memanusiakan orang dan bisa saling menyelamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.